Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Nih, hari ini saya mau jawab pertanyaan ya dari teman-teman semua yang sering lewat WA, sering komen di kolom komentar. Sebenarnya pertanyaannya itu aja, dan jawabannya juga sebenarnya udah ada di video-video saya yang lain. Yaitu masalah tentang ereking getar. Getarnya ini nggak nyaman ya. Bukan berarti ereking nggak ada getar. Nggak mungkin ereking nggak ada getar. Saya bicara juga ada getarnya. Tenggorokan saya bergetar. Ya ada suara pasti ada getaran. Dalam artian di sini getarnya nggak nyaman ya teman-teman. Getarnya nggak normal. Jadi ketika dipakai motor nggak enak lah. Ya kalau motor getar kan otomatis nggak nyaman. Gimana mau ngebut? Kayak orang getar motornya. Kalau getar nggak normal itu makin digas, motor makin getar. Jadi nggak enak dipakainya. Jadi video ini khusus untuk masalah ereking getar aja ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya kasih beberapa tipnya ya buat teman-teman. Kebetulan ini ada bahannya. Ini maaf kalau udah saya bongkar duluan ya, biar nggak membosankan. Karena cara bongkar mah gitu-gitu aja, nggak akan pernah berubah, sama aja kalau ereking cara bongkar. Ini motor punya orang Bekasi nih, punya orang Faito. Ini teman-teman kalau mau order barang-barang Faito, nih ke yang punya mesinnya aja, ini bos Faito nih. Ini mesin udah, nih orangnya yang bilang ya, kemarin datang ke rumah. 5 kali bongkar mesin, permasalahannya itu aja, getar. Ya pokoknya ini mesin 5 kali turun mesin deh, sampai dibongkar sama dia sendiri katanya masalah tetap sama, tetap ngegetar mesinnya. Teman-teman lihat ya, dalaman mesinnya tuh bersih. Ya ini karena sering dibongkar, jadi nggak kotor gitulah. Beda kalau motor yang nggak pernah dibongkar kan kelihatannya kotor. Ini bersih karena emang udah sering dibongkar. Ya bayangin aja, sekali bongkar, anggapnya sekali bongkar sejuta ya, kali 5 juta. Nanti ini udah habis 5 jutaan buat ngebongkar doang. Estimasi seperti itu. Ya, kalau teman-teman ngadepin hal-hal seperti ini ya, motor sering getar, teman-teman bisa cek nih beberapa poinnya ya. Ini saya mulai dari mana ya? Dari crankcase dulu deh. Nih. Pertama ya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngadepin ereking getar, dibongkar, getar lagi, cek rumah laharnya nih. Nih, rumah lahar ini. Cek. Pertama cek udah bos-bosan belum. Yang kedua dia cek masih padat nggak. Tahu cirinya masih padat apa enggak ya? Gampang. Ketika teman-teman buka pakai tracker Krukas, kedengaran ini. Kalau misalnya dia masih padat mah krek. Pokoknya tahulah, kerasa lah di tangan kalau misalnya memang masih padat. Kedua si Krukas susah dicabutnya ya, harus pakai tracker. Itu ya yang pertama ya. Yang kedua cek bos-bosan apa masih asli. Kasus ini yang ini masih asli, nggak ada yang bos-bosan. Jadi ini masih bawaan pabrik. Nah harusnya dalam kasus ini rumah laharnya masih asli, lubangnya masih padat, tapi mesin masih getar. Nah sekarang teman-teman cek ke bearing, ke laharnya. Ya, untuk kasus yang ini ya, teman-teman. Untuk yang di bearingnya ini agak lucu. Ini saya juga bingung deh. Ini motor 5 kali dibongkar, 5 kali dibongkar pasang, bearingnya pincang. Dalam artian, teman-teman lihat ya. Ini yang kiri, ini yang 6205. Dia pakai HS. Nah, ini HS ya. Kayak Jepang. Teman-teman lihat nih yang ini. Bearingnya yang kanan nih si bos, kalau orangnya lihat bos yang kiri ente pakai HS, yang kanan aneh nggak tahu ini apa nih. Ini kayak semacam fiber ya. Jadi ini bearing speknya beda, ini speknya nggak sama. Kalau saya lihat ya, ini dari fisik juga kelihatan. Kalau clearin yang nggak tahu, saya nggak ngitung secara clearin ya, cuman ini speknya beda. Ini pakai fiber, ini enggak. Ini cek nih bearingnya kayak gini. Teman-teman usahain ya, saran dari saya, kalau mau pakai bearing, pakainya speknya yang sama. Ini 6205 HS, pasangannya kan ya, 6304 HS juga. Ini pasangannya nih. Nih. Kalau ente lihat katalog, pasangannya yang ini, bukan ini. Atau kalau mau pakai ini, kirinya pakai model ini juga. Ini bermasalah nggak? Saya kurang paham ya, ini bermasalah apa enggak. Cuman saya buka ini ada keganjilan seperti ini. Jadi ibaratnya ente kalau jalan tuh,
Yang kanan pakai sepatu Nike asli, yang kiri ente pakai sepatu Bata. Jadi mungkin pincang nih mesin. Ini kan beda tuh dari putarannya aja. Saran dari saya teman-teman, kalau mau pakai bearing, usahain satu tipe. Kalau mau upgrade, misal ente mau upgrade, misal ya bearing yang ini lebih bagus nih dibanding yang HS. Ente yang kiri pakai juga kayak gini modelnya. Ini kan ada kayak fiber-fiber gini. Ini bukan keramik ya, bukan kayak yang kemarin kayak Mama Racing itu, bukan. Beda ini. Ini harganya kayaknya jauh ini di bawah harga yang kemarin saya pasang di Mama Racing itu. Saran dari saya teman-teman, kalau mau pakai bearing, usahain satu tipe. Kanannya HS, kirinya juga pakai HS. Ini bos, pincang tuh lehernya. Saya bingung dah. Ente bongkar 5 kali, tapi nggak merhatiin dengan hal-hal kayak gini, dengan bearing seperti ini. Kok bearing bisa pincang? Tuh, ini juga sampai apa ini? Kerak semua ini numpuk. Tuh. Jadi kayak mau pada copot kali ini sebenarnya. Yang selanjutnya kerukas ya teman-teman. Nih kerukas. Nah kalau kerukas ini balance ataupun nggak balance nggak bisa dilihat sama mata, nggak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sakti amat saya bisa lihat kerukas nggak balance dengan mata telanjang. Nggak mungkin saya bisa tahu. Ini harus didial. Bawa aja ke tukang bubut senter kerukas, cek nanti ketahuan. Nah kalau tukang bubut kalau nyanter ya yang didial nih batang ini. Kalau teman-teman lihat, kadang-kadang ya, ulir nih ulir kiri, ulir kanan. Kalau di mesin kadang suka begini nih, suka ngegeol. Di ulirnya nih, di sininya nih. Itu karena apa? Karena dulu pernah buka mur gigi primernya dipahat, tak. Jadi si ulirnya goyang, begini kena. Nah, tapi kalau ulirnya ininya sepaneng, di sininya center, nggak apa-apa mesin nggak akan getar. Jadi teman-teman kalau lihat di sini ulir goyang itu bukan patokan kerukas nggak balance. Kadang di sininya goyang nih, di ujung-ujung ini pada goyang begini. Tapi kalau di sininya center 0 nggak masalah kok di mesin. Selanjutnya ya teman-teman di kerukas, masih seputaran kerukas ya. Teman-teman kalau nyanter kerukas minta ke tukang bubutnya kalau bisa ini ya. Kalau sekali lagi saya bilang kalau bisa 0. Kalau bisa 0. Saya bisanya cuma 0,02 atau 0,01, nggak apa-apa. Itu juga udah bagus, udah top. Toleransi dari pabrik maksimal 0,05. Ya, 0,05 itu maksimal dari pabrik. Jadi kalau teman-teman nyantar kerukas dapatnya cuma 0,01 atau 0,02, 0,03, udah susah payah nyantar cuma dapat segitu. Nggak masalah, nggak apa-apa. Biasanya juga, saya juga kalau nyantar kerukas, saya kesini mintanya 0 atau maksimal 0,02. Tuh, buat maksimalnya saya. Tapi kalau teman-teman di luar sana dapatnya 0,03, nggak apa-apa, nggak usah galau. Karena maksimal dari pabrik 0,05. Selanjutnya masih di kerukas ya, teman-teman. Ketika teman-teman udah center nih kerukas, misal ya, udah dapat nih 0,02 nih senteran kerukas. Teman-teman kan bawa pulang nih kerukas untuk dirakit kan di mesin. Nih hati-hati bawa kerukasnya. Nah, maksudnya hati-hati jangan sembarangan naro, jangan sembarangan pokoknya kalau bisa selama kerukas habis disenter dan mau dipasang, hindarin dari benturan. Saya kasih contoh seperti ini ya. Anggap ini kerukas sudah di center ya. Nih, ini kerukas sudah di center nih. Sampai rumah begini nih. Kalau kejadiannya begini, saya balik lagi nih ke tukang bubut buat nyenter ulang. Mungkin ada yang bilang, lebay amat. Bukannya lebay. Ini teman-teman saya jelasin ya sebentar ya. Teman-teman buat pemula ya, atau yang udah sering main motor, sering mekanik ya, terutama mekanik 2 tak, pasti tahu ya. Kalau nyantar kerukas racing, gampang kan di tukang bubut. Kita ambil perbandingan dengan kerukas Ninja. Yang profesinya tukang bubut, tukang nyantar kerukas, pasti tahu 1:3. Artinya kerukas Ninja itu
pengerjaan untuk centernya itu 3 kali lebih sulit dibanding kulkas Air King. Kenapa? Karena Ninja aja susah. Ninja ya teman-teman, ketika ini mau di center kan dipukul-pukul ya. Nih digini-gini nih. Ninja, ente nyenter kulkas Ninja, ini mukulnya harus bener-bener kenceng, bledag. Kalau nggak kenceng dia nggak akan geser. Itu Ninja tuh. Saktinya kulkas Ninja kayak gitu. Susah nyenternya. Nyenternya jadi alot, bener-bener alot. Beda dengan Air King. Air King mah amoh, empuk. Air King mah gampang di senternya. Ente kalau lihat tukang kulkas nyenter kulkas Air King ya, kadang suka begini nih. Kadang kalau pertama kali pennya dipasang kenceng, bledag. Tapi makin kesini pukulannya makin pelan. Nyari titik nolnya. Nah, karena Air King gampang di senternya, gampang untuk dicari nolnya, dia juga gampang berubah. Nah, itu Air King. Beda ya teman-teman dengan Ninja. Wah, Ninja mah susah. Ninja mah nyenter kulkas Ninja bener deh. Teman-teman tanya deh ke tukang-tukang bubut. Nyenter kulkas Ninja mah alot, bro. Bandingannya 1:3, nggak kayak Air King. Jadi paham ya teman-teman. Kenapa saya bilang hati-hati bawanya kulkas Air King? Karena nyenternya Air King mah nggak terlalu sulit. Pukul sebentar, pukul pelan, tek, kena udah. Karena nyenternya nggak terlalu sulit, ketika dia kena benturan, gampang berubah lagi. Paham ya teman-teman ya? Ya, yang selanjutnya ya teman-teman, habis nyenter, terus bawa dari tukang bubut, simpennya hati-hati. Yang selanjutnya cara pasang ya teman-teman. Nah, untuk cara pasang ya teman-teman, hindarin masang kulkas Air King. Tekniknya kayak gini nih. Misal ya, nih tekniknya kayak gini. Ini pakai bos pukul-pukul tak. Hindarin kayak begitu. Kalau untuk di Air King, jangan deh. Yang ada nanti ya ente buang-buang duit. Ente udah nyenter, dipukul-pukul sendiri, malah berubah lagi senterannya. Saran dari saya buat teman-teman, sebenarnya saya udah sering bikinin tip masang kulkas ya secara gampang, yaitu bearingnya panasin. Cari video saya yang lain, nih panasin titik tengahnya kayak kunci busi. Nanti ketika ini panas dia muai. Ini kan susah nih karena ini dingin, ini nggak bisa masuk nih. Tuh susah kan, nggak bisa masuk. Kalau ini dipanasin, ini dia akan muai. Kalau muai gampang masuknya, plak. Nah, kalau teman-teman ngerasa kesulitan dengan teknik seperti itu, dengan teknik pemanasan atau nggak biasa lah gitu, pakai tracker kulkas. Nih, pakai tracker kulkas. Ini dealer pakai kayak gini. Dealer hampir semua dealer trackernya kayak begini, pakai tracker tarik kulkas. Ya, jadi itu ya teman-teman, tip dari saya buat teman-teman kalau ada permasalahan Air King geter. Sebenarnya kalau teman-teman sering lihat video saya mah ya nggak pelit dengan kuota sendiri gitu. Teman-teman bisa ngadepin masalah kayak gini. Nggak usah lah jauh-jauh ngirim dari Papua, dari Batam hanya untuk ngilangin geter mah. Teman-teman cukup cek video saya. Udah dijelasin secara detail, secara lengkap. Sudah ada solusinya, tinggal diikutin aja. Iya kan? Ya teman-teman ngirim dari Batam, dari Papua. Kemarin dari Batam mau ngirim mesin. Permasalahannya kulkasnya geter. Padahal cukup tonton video ini beres deh. Insya Allah beres. Saya pakai trik ini ya teman-teman. Alhamdulillah selalu lancar ya. Nggak pernah ada masalah. Belum pernah saya dikomplain oleh user Air King geter. Nah setelah ini mesin dirakit, jangan lupa nih baut sasis 3 nih. 1, 2, 3. Kencengin tuh. Teman-teman kulkasnya center. Yang lain bagus, kalau baut sasisnya kendor, yang motor ngegeder, sama aja bohong. Ya, jangan lupa kencengin tuh 3. Yang selanjutnya baut segitiga atas, segitiga bawah. Cek dulu itu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada masalah di stang teman-teman geter nih, jangan dulu lari ke sini. Coba cek dulu baut sasis sama baut segitiga atas bawah. Cek jalu. Teman-teman pakai jalu nggak di stangnya? Nah, kalau misalnya pakai stang orsinil kan stang kan tinggi tuh. Nah, kalau nggak pakai jalu, emang kadang di tangan kerasa banget. Tapi kalau pakai jalu hilang. Jadi teman-teman sebelum lari kemana-mana kulkas bisa cek yang tadi saya sebutin ya, baut sasis, baut segitiga, sama jalu. Oke, segitu ya teman-teman untuk video saat ini. Mudah-mudahan buat pemula ya, buat yang awam
video ini jelas ya ke teman-teman ya kalau ngadepin masalah ranking getar. Jadi ben ora akeh pertanyaan bro, pegel bro, balasi komen, apalagi pertanyaannya itu mulu, getar lagi yang ditanyain. Video udah ada di kolom komentar, udah ada ya. Mudah-mudahan dengan video ini terjawab ya semua. Jadi teman-teman nggak perlu bertanya lagi tentang penyakit masalah ranking getar. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya ya.